Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adik-adik kelas B1 dan B2, kembali lagi dengan Mbak Sarah. Nah, pada kesempatan sore hari ini, Mbak Sarah ingin menyampaikan materi tentang macam-macam najis. Nah, referensi yang Mbak Sarah ambil dari kitab Kunci Ibadah karya Syekh Abdul Zainal Abidin. Jadi nanti adik-adik kalau punya kitab ini bisa dibuka-buka. Oke? Nah, sebelum kita bicara tentang macam-macam najis, tentunya kita juga harus tahu dong apa sih sebenarnya najis itu. Nah, najis itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk pelaksanaan sholat. Nah, misal kalau teman-teman ketika mau sholat, sering kali kan ada orang gitu kan, atau teman-teman adik-adik bilang, jangan di situ ada najisnya gitu kan. Nah, benar gitu kan apa yang disampaikan oleh teman-temannya adik-adik. Kenapa? Karena memang ketika sedang sholat kita harus bersih dari apapun yang menghalangi kita dari sholat. Nah, contohnya adalah najis ini. Nah, maka penting banget kan kita tahu dan paham tentang najis, macam-macam najis. Apakah ini termasuk najis atau enggak ya? Oh, kalau yang ini najis atau enggak ya? Nah, maka kita belajar di sini. Oke. Tingkatan najis itu ada 3. Ada yang levelnya itu paling berat, ada level yang sedang-sedang aja, dan juga ada yang ringan gitu. Nah, sehingga untuk membersihkan dari najis ini, nah ini sesuai dengan tingkatan tahapan-tahapan tadi gitu. Nah, pertama kita akan bahas tentang najis mughaladoh, najis yang paling berat tingkatannya. Nah, apa itu? Nah, najis mughaladoh itu contohnya ada anjing, kemudian juga ada babi dan keturunan dari keduanya. Nah, anjing dan babi contoh, ketika teman-teman ternyata kena liur anjing. Nah, cara membersihkannya seperti apa? Nah, teman-teman ambil air, dibilas 7 kali dengan air yang mengalir, dan salah satu alirannya harus ditambahi dengan tanah gitu. Nah, itu cara membersihkan najis yang paling berat. Oke, yang kedua, kita bahas najis mutawasitoh, yaitu apa? Najis yang tengah-tengah. Najis tengah-tengah ini cara membersihkannya seperti apa? Cukup dibasuh dengan air yang mengalir. Oke, yang ketiga, yaitu najis yang ringan atau najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini cara membersihkannya cukup dipercikan saja. Oh ya, tadi najis yang kedua itu belum dikasih contoh ya. Jadi najis yang sedang-sedang aja, contoh misalnya nanah, kemudian darah, kemudian juga air susu dari binatang yang haram untuk dimakan. Kemudian kalau tadi contoh dari najis yang ringan, yaitu contoh air pipisnya bayi laki-laki yang si bayi itu belum makan apa-apa. Jadi misalkan nih, adik-adik di rumah yang punya tetangganya masih kecil gitu kan, belum makan apa-apa, atau punya adik bayi yang masih kecil, nah ketika dipipisin, nah itu najisnya termasuk najis yang ringan. Nah, cara membersihkan atau cara mensucikannya cukup dipercikan saja. Nah, itu sudah hilang najisnya. Nah, setelah pembahasan dari najis ini, jadi teman-teman sudah paham ya adik-adik semua tentang kriteria najis mana nih dan cara membersihkannya. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita bisa suci dari najis. Oke? Nah, materi hari ini cukup sekian. Simpel saja, sederhana aja, biar teman-teman juga masuk ya gitu kan pembahasannya. Oke? Ketemu lagi Mbak Sarah minggu depan. Cukup sekian dari Mbak Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah B1 B2.